Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan hari ini, Sabat adalah kesempatan untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Menjalani kehidupan secara mandiri dan tidak perlu bergantung kepada orang lain oleh karena kemampuan kita merupakan hal yang memabukkan. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, sangat mudah untuk percaya bahwa oleh karena kemampuan kita mampu bertahan. Bagaimana jika segala upaya yang terbaik telah kita lakukan, namun menjadi berantakan? Apakah kita benar-benar memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa kita akan melihat hari-hari baik dan sejahtera? Tentu saja tidak. Begitu banyak hal dalam hidup ini yang berada di luar kendali kita. Adalah suatu berkat apabila kita bergantung pada Tuhan. Kita bisa bekerja sekuat tenaga dan tetap tidak bisa melepaskan diri dari setiap kesulitan yang ditimpakan kehidupan kepada kita. Kita mungkin bisa membaca setiap buku dan mempraktekkan semua jenis upaya menolong diri, tetapi kita masih harus terus berjuang. Saat kita memahami keindahan karunia dari hari Sabat, kita akan memahami bahwa kita tidak pernah diciptakan untuk sendiri. Kenyataannya, tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang berdiri sendiri. Setiap bagian dari dunia ini bergantung pada bagian lain untuk berhasil. Kita terjalin satu sama lain dalam desain Allah. Bacaan kita hari ini mengajarkan kita tentang tahun Sabat. Selama 6 tahun orang Israel harus mengerjakan tanah mereka. Namun pada tahun ke-7, mereka harus membiarkannya dan membiarkan hewan liar dan orang miskin di negeri itu datang untuk memanen apa yang tumbuh. Ketika kita berpikir tentang hari Sabat, kita cenderung memikirkan hari beristirahat. Namun di sini kita berbicara tentang 1 tahun penuh di mana tanah beristirahat, tetapi manusia tidak. Sebagai pemilik tanah, ini adalah tahun untuk mengerjakan hal lain dan menyelesaikan perbaikan yang perlu dilakukan. Orang miskin melihat tahun Sabat sebagai kesempatan untuk mengambil manfaat dari tanah yang tidak mampu mereka beli. Tahun Sabat memberi manfaat yang berbeda baik kepada orang kaya maupun orang miskin. Salah satunya adalah belajar mengandalkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Sabat mengajarkan kebergantungan pada Tuhan. Tahun Sabat memberikan kesempatan bagi orang Israel yang kaya dan miskin untuk mengalami hal ini. Orang Israel yang memiliki tanah harus memiliki keyakinan bahwa makanan yang mereka simpan untuk mengantisipasi tahun Sabat akan cukup. Bagi orang miskin, ini adalah kesempatan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kelimpahan yang mungkin tidak mereka akan alami 6 tahun yang lalu. Bagi kita, melihat kembali peraturan ini adalah mengingatkan bahwa Tuhan peduli kepada semua orang. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa rancangannya adalah untuk kesatuan, baik orang kaya maupun orang miskin terhubung dan dipelihara melalui tanah yang sama. Tuhan menyediakan bagi setiap anak-anaknya, bukan hanya sebagian dari anak-anaknya. Rancangannya adalah bahwa kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang lain. 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14 mengungkapkan kebenaran seperti ini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti itulah penjelasan sebenarnya dari kata komunitas. Kita saling menolong satu sama lain karena Tuhan menyediakan untuk memelihara semua umatnya. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari perintah memelihara 1 tahun Sabat kepada Tuhan. Ketika waktu kita berkelimpahan, jangan berpikir bahwa berkat hanya untuk kita saja. Janganlah memegang terlalu erat berkat yang dipercayakan kepada kita. Penuhilah kebutuhan yang kita butuhkan. Berikan dengan cuma-cuma apa yang telah diberikan kepada kita sebagai cara untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.